Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Dwi Astuti dengan NIM C1C022086. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan tarif PPN dan PPNBM, PBB, BPHTB, serta pengertian bea materai. Yang pertama adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang atau value added atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan oleh faktor-faktor produksi, mulai dari saat bahan baku pembantu diterima, biaya selama proses produksi sampai dengan siap jual. Tarif PPN yaitu yang pertama, tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor barang kena pajak. Yang kedua, tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri. Yang ketiga, tarif PPN atau barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20%, mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun jika tidak menemukan keterangan PPN pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk PPN. Tarif PPN yang berlaku pada saat ini adalah 10%. Namun berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi atau peningkatan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN diubah berkisar sekitar 5-15% dengan tetap memakai tarif tunggal. Khusus untuk ekspor dikenai PPN 0%. Yang kedua adalah PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Pajak dipungut atas penyelenggaraan atau impor BKP tertentu. Selain dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM. Di sini berlaku atas pemungutan di samping sistem pemungutannya adalah sekali dari sumbernya. Tarif PPNBM dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 75%. Tarif PPNBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%. Yang ketiga adalah PBB atau pajak bumi bangunan. Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang Nomor 28 pada tahun 2009. Pajak negara yang dipungut atas bumi, dalam hal ini permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, serta bangunan, dalam hal ini konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara bertahap pada tanah atau perairan. Tarif PBB yaitu menggunakan tarif proporsional tunggal yaitu 0,05%. Dengan dasar pengenaan pajak adalah NJKP, NJOP dikurang NJOP TKP dengan cara penghitung PBB yaitu sekian persen tarif pajak dikali NJKP. Yang keempat adalah BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2000. Bunyinya pajak mengenai pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Tarif BPHTB menurut Perda Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 7 Ayat 1, besarnya pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jika nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif NJOP setelah dikurangi NPOP-TKP. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016,
besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 huruf A adalah sebesar 25% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa jumlah rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Yang ketiga adalah 0% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik negara daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Lalu yang kelima adalah bea materai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 24 Tahun 2000. Dokumen yang dikenakan bea materai adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. Yang kedua adalah akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkapnya. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Dan yang kelima, surat yang memuat jumlah uang. Serta yang keenam, surat berharga seperti wesel, promes, dan asket. Tarif bea materai dibedakan menjadi Rp6.000 untuk transaksi di atas 1 juta dan Rp3.000 untuk transaksi Rp250.000 sampai dengan Rp999.999 dan atau atas penggunaan cek atau bil giro berapapun jumlahnya. Terima kasih. Sekian tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.